Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali dialog khusus pariwisata kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, tentunya berhubungan dengan sinergitas dan kolaborasi Asosiasi Pariwisata Nasional dalam membangun pariwisata Kota Batam. Telah hadir di studio bersama saya sore hari ini Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kota Batam, Dr. Andes Ardi Winata, atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Bang Ardi. Selamat sore Bang Ardi. Selamat sore, Ki. Wah, cantik sekali hari ini ya. Sehat, alhamdulillah, senang sekali. Baik. Selanjutnya ada narasumber dari Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional DPC Kota Batam, Bapak Andi Syekh. Apa kabar Bapak Andi? Baik, selamat sore. Sehat ya Pak ya? Thank you. Baik, selanjutnya ada narasumber yang juga tidak kalah cantik dengan saya sore hari ini. Ada Ibu Evi Novitasari sebagai Sekretaris dari Asosiasi Pariwisata Nasional DPC Kota Batam yang juga telah hadir di studio. Selamat sore Ibu Evi. Sehat Ibu? Salam pariwisata. Baik, sehat semua Bapak-Bapak Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai sinergitas dan kolaborasi Asosiasi Pariwisata Nasional dalam membangun pariwisata Kota Batam. Pemirsa, inilah dialog khusus pariwisata bersama saya Pungki Inggoro. Baik pemirsa Batam TV, saya akan langsung bertanya pada Bang Ardi. Wah. Sebagai Kadisbud Biasa nomor Batam. 1 terus ya. Apa mau cerita apa kita ini, Bi? Baik, Bang Ardi, Ya. bicara mengenai upaya kolaborasi dan juga sinergitas antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Asparnas. Tentunya kan ada upaya konkret, Bang Ardi. Apa kira-kira upaya konkret antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Asparnas dalam memajukan pariwisata Kota Batam ini? Iya. Silakan. Baik, Ki. Para pemirsa Batam TV yang luar biasa, ketemu lagi kita di hari ini ya. Sebelumnya saya mungkin ucapkan selamat ya kepada Bapak Andi, Terima kasih, Ibu Pak. Evi dan semua pengurus Asparnas, Asosiasi Terima kasih. Pariwisata Nasional. Nasional, Iya. DPC, Iya. Dewan Pimpinan Cabang. Berarti ini untuk Kota Batam, Iya. yang baru saja kemarin dilantik ya, Iya, benar. oleh Ketua DPD, Iya, Pak Mulyadi. Mulyadi. Iya. Yang juga dihadiri oleh Ketua Iya. Umum Iya. DPP Bapak Ngadiman. Ngadiman. Iya. Ya, ini luar biasa. Kebetulan saya mewakili Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, pada saat itu menghadiri pelantikannya di EP Premium ya. Baru lebih kurang 1 minggu. Jadi ini masih semangat-semangatnya nih ya. Kelihatannya Pungki, dia dengan dilantiknya pengurus Asparnas ini di Batam udah lengkap kayaknya asosiasinya. Artinya dari asosiasi-asosiasi pariwisata yang ada, Asparnas ini pelengkapnya. Kenapa demikian? Asita, PHRI, terus ada ASPI, kemudian HPI, kemudian juga ada IPI, Astindo, banyak lagi asosiasi yang lain itu sudah di Batam. Artinya kepengurusan baik itu DPD dan DPC-nya ada di Batam. Nah, sekarang alhamdulillah Asparnas juga. Ini memang kita tunggu dari kemarin. Begitulah Kota Batam. Karena Batam ini sebagai indikator dari kepariwisataan Kepulauan Riau. Banyak sekali dari sudut jumlah kunjungan, baik itu domestik ataupun mancanegara, kemudian dari destinasi, terus mungkin perputaran ekonomi. Nah, yang berikutnya adalah asosiasi. Jadi begitulah uniknya Batam. Sehingga saya kalaupun mengundang itu pasti mengundang ketua DPP-nya dan DPC-nya. Nah, apa sinergitas yang ditanyakan tadi? Jelasnya iya.
Karena asosiasi ini, asosiasi pariwisata ini dengan pemerintah, saya sebagai government, itu kita tergabung di dalam yang namanya Pentahelix. Jadi Pentahelix inilah jalur koordinasinya. Antara lain, karena Penta itu 5 dengan akademisi. Jadi pasti dengan akademisi. Karena di sini sekolah-sekolah pariwisata, ada Batam Tourism Polytechnic, kemudian ada SMK Adi Mulia, kemudian juga ada SMK 2 ya, yang genrenya itu adalah sekolah-sekolah pariwisata. Sebenarnya bukan hanya sekolah pariwisata, tapi universitas yang juga konsen terhadap kepariwisataan dalam dimensi lain juga ini merupakan satu jalur dari Pentahelix kita. Kemudian yang kedua adalah pebisnis. Nah, di sini letaknya mungkin Asparnas ya, karena di dalam keanggota Asparnas ini saya lihat kemarin itu sangat kental dengan pelaku-pelaku pariwisata ya, bermacam-macam. Mungkin nanti Pak Andi lah yang menjelaskan Mbak Evi, keanggotaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah komunitas, kemudian government, saya sendiri, dan terakhir adalah media, termasuk Batam TV yang luar biasa ini. Jadi kita tergabung di dalam Pentahelix. Nah, disinilah benang merahnya antara Asparnas dengan kita government, ini harus bersinergi. Karena apabila 5 Pentahelix ini berjalan seiring, sejalan, sebagaimana yang dikehendaki, itu di mana-mana kepariwisatanya pasti maju. Inilah yang kita rasakan di Batam, sehingga pertumbuhan ekonomi kita di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Kepri. Karena digit 7 itu bukan hal yang mudah, dan dari penghasilan asli daerah kita itu hampir 24% dari sektor pariwisata yang diberikan kontribusi oleh hotel, restoran, dan tempat hiburan. Nah, ini dia bagaimana Asparnas ini melengkapi industri pariwisata Kota Batam. Begitu. Baik, Bang Ardi. Tadi saya menangkap kata-kata Pentahelix. Baik, dari Pentahelix saya mau beralih ke Pak Andi. Iya. Pak Andi tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana government dengan Pentahelix-nya bekerja sama dengan beberapa sektor. Yang mau saya tanyakan ke Pak Andi, dari sudut pandang atau dari persepsi Asparnas sendiri, pastinya ada proyek-proyek kolaboratif yang ingin dijalin dengan government ataupun dengan pihak-pihak terkait. Yang mau saya tanyakan, apa saja program dan proyek kolaboratif ini dari Asparnas sendiri, Pak Andi? Oke. Untuk ke depan sih, kita sebenarnya sudah berjalan untuk mempromosikan untuk Kota Batam, ya, terutama yang mungkin ke depan kita akan bikin satu roadshow bersama Pak Ardi nanti Dinas Kebudayaan untuk lebih ke go internasional ya. Sebenarnya hari ini yang kita datangkan untuk negara tetangga hanya di Malaysia dan Singapura. Mungkin ke depan nanti kita mengajak dari Dinas Pariwisata dan semua pelaku Asparnas, pelaku pariwisata, mungkin kita akan ke Thailand, akan ke China untuk mempromosikan Kota Batam ini. Iya, jadi semua pelaku kita akan mengajak ke negara lain ya, dan sampai di sono mungkin kita akan disiapin akan bertemu dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di contoh mungkin di Beijing atau di China, di negara lainnya. Itu sih yang kita inginkan ke depan. Go international. Iya. Untuk proyek selanjutnya. Iya. Menarik. Saya jadi nggak sabar untuk ikut go international juga. Nanti diajak setelah ya. Iya. Nah, saya mau beralih lagi ke Pak Bang Ardi, tapi nanti saya juga mau tanggapan dari Ibu Evi ya, Bu Evi. Memastikan untuk bahwa si kolaborasi ini berjalan dengan baik dan lancar dan sesuai dengan target atau harapan yang diinginkan antara government, antara Disbudpar dan juga Asparnas. Bagaimana Bang Ardi melihat atau memastikan bahwa kolaborasi ini berjalan efektif? Ya, pasti ya. Ini kita baru melangkah ya, ya. Mungkin berdasarkan pengalaman dengan beberapa asosiasi yang lain, seperti hari ini kita sudah memberangkatkan teman-teman. Saya belum nih, mungkin besok kita mengadakan tabletop direct selling ke Johor Bahru. Sembari juga kita berekspo di sana dari Konjen, Komisi Jenderal kita Indonesia di Johor Bahru, ada pameran di sana. Ini salah satu bentuk kolaborasi kita dengan pelaku. Nah,
saya yakin dengan Asparnas juga kita akan melakukan hal yang sama, karena setelah saya melihat diskusi dengan Pak Andi, di mana stressingnya Asparnas ini di dalam industri pariwisata Batam, ini sangat kita harapkan karena sedikit berbeda ya dengan teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mungkin lebih ke konsennya ke bagaimana mendatangkan tamu ya, bagaimana meng-hire tamu dan sebagainya. Ini sepertinya ini bocoran dikit nggak apa-apa dia. Nggak sabar saya karena ditanyain seperti itu karena unik ya. Di samping tadi Pak Andi bilang bahwa kita akan direct selling ataupun promosi ya ke luar negeri, konsentrasi mungkin pertamanya ke China ya, karena memang di tahun 2019 dan di tahun-tahun sebelumnya masih ya VOE-nya agak lebih mudah. Kalau sekarang ini kan harus visa on arrival-nya dan ada sedikit ya bukan kendala ya, kebijakan yang berbeda. Ini terus kita perjuangkan. Itu kunjungan wisatawan China itu menduduki peringkat 4, kadang ketiga, keempat gitu setelah Singapura dan Malaysia. Di atasnya Korea, kadang-kadang Cina-nya, kadang Korea gitu bergantian. Nah, kemudian yang tadi saya unik tadi bahwa Asparnas ini ya juga berencana melakukan kegiatan-kegiatan bersifat event ya Pak Dia. Nah, ini mungkin nanti Pak Adi bisa jelaskan apa saja event-event besar yang akan digelar oleh Asparnas. Kenapa demikian? Karena event itu adalah cara cepat mendatangkan wisatawan. Nah, sedangkan saya dari government, indikator keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu 2. Pertama, bagaimana sebanyak-banyaknya orang asing atau domestik yang hadir datang di Batam. Dan yang kedua, bagaimana mereka selama-lamanya tinggal di Batam. Bukan arti selama-lamanya, artinya berlama-lama, length of stay, tinggal di Batam sehingga spend of money-nya lebih banyak lagi. Nah, ini tidak bisa kerja sendiri, pasti Asparnas yang akan berlari ya untuk mendatangkan itu, ya kita mendapatkan manfaatnya seperti itu. Terus tentu kita memberikan space and time, ruang dan waktu untuk teman-teman asosiasi termasuk Asparnas untuk bisa lebih mengaktualisasikan organisasinya di dalam pentas industri pariwisata Batam. Seperti itu. Baik, dari sudut pandang Kadisbudpar nih, Bang Arni. Saya mau minta tanggapan dari Bu Evi selaku Sekretaris Asparnas DPC Kota Batam nih Bu Evi. Tadi sudah dijelaskan mengenai kolaborasi bagaimana bisa dipastikan bisa berjalan dengan efektif dan juga berkesinambungan. Dari Asparnas sendiri ada tambahan atau bagaimana kira-kira persepsi dari Asparnas? Baik, jadi kalau dari kami sendiri Asparnas, pertama kami sangat bersyukur karena sudah sangat di welcoming oleh Dinas Pariwisata, Pariwisata dan Kebudayaan. Kemarin sedikit sharing aja, kita daftar itu di nomor 31 Mbak untuk asosiasi. Berarti udah sangat banyak asosiasi pariwisata senior kami sebelumnya yang sudah melaksanakan untuk pelaku pariwisata. Dan kami mungkin wajah baru ya Pak, wajah lama atau wajah baru nih Pak? Wajah baru dengan konsep yang mungkin lebih fresh juga, seperti kemarin dari Ketum DPP bilang lebih agak milenial, mungkin karena anggotanya ya lebih kekinian, gen milenial juga ya Pak. Kami kebetulan sih saya juga bersyukur atas di bawah naungan Ketua Andi dengan background yang sangat unik Mbak di Asparnas sendiri. Itu contohnya saya sendiri ya Pak, ini saya kasih contoh aja Mbak, saya sendiri itu di bidang pelaku usaha water sport. Nah, seperti yang kita tahu Batam ini kan salah satu kota maritim di Indonesia ya. Dan dari saya sendiri itu, dari kami lah, kami ingin memperlihatkan balik lagi go internasional ke dunia, this is Batam gitu. Salah satunya dari sudut pandang perairan, bahwa di Batam itu perairannya sangat bagus, apalagi jembatan Barelang. Kita juga ada beberapa pulau yang indah, ada Pulau Rano, View, Kepri Coral, bahkan yang baru nih Rup Island juga, di mana kita sangat bisa dibilang dapat anugerah dari Tuhan itu dengan lokasi sangat strategis ya Pak ya, diapit oleh beberapa negara tetangga gitu. Dan salah satu contoh juga untuk berkesinambungan dengan pemerintah, salah satunya pernah dilakukan
yaitu 1000 km riding jet ski dari Indonesia ke Batam. Itu dari pemerintah sangat support, dan kita sebagai pelaku pariwisata memang membutuhkan itu. Jadi kami yang berlari disupport dari perizinan dan segala macam dari pihak Dinas Pariwisata sendiri. Untuk kedepannya dengan program ketua yang sangat banyak, kita banyak PR kedepannya Mbak untuk lebih mendatangkan banyak tamu. Tapi balik lagi program utama kita adalah Go Internasional untuk Batam sendiri. Baik, Bu Evi. Saya tadi sedikit meng-highlight beberapa kali disebut kata-kata Go International. Saya jadi penasaran, sebetulnya bagaimana kira-kira Asparnas akan mendesain cara promosi pariwisata Kota Batam? This is Batam, as Bu Evi said. Gimana, Pak Andi? Boleh silakan. Yang Video. Oke. Jadi kita mengajak pelaku pariwisata yang ada di Batam, mungkin seperti contoh sekarang di Bengkong sudah banyak ya beach club seperti di Bali, ya kan. Terus dan pelaku yang ada di perhotelan segala macam, dan mungkin ada transportasi dan water sport dan Capri Coral dan Rano. Mungkin kita akan bikin satu video ini khusus untuk promosi Batam. Ya, jadi kita akan membawa video ini mungkin ke China yang kami udah berjalan untuk mempromosikan produk ini, dan event-event internasional yang seperti Pak Ardi tadi bilang. Jadi kami ke depan mungkin akan bikin Asparnas Cup, ya, bekerja sama dengan stakeholder sama KONI, ya, seperti Asparnas Cup ini mungkin dalam badminton, ada biliarnya, ada olahraga yang lain, supaya mendatangkan turis-turis internasional. Itu yang kita inginkan salah satunya. Baik, dari Pak Adi, ada tambahan Bu Evi? Kira-kira bagaimana desain atau konsep yang akan diusung oleh Asparnas untuk mempromosikan pariwisata? Oke, baik. Seperti yang tadi Pak Ketua bilang, dan memang beliau sangat expert untuk engagement dengan turis atau wisatawan China, karena beliau juga punya database sendiri. Kalau nggak salah Pak, 1 bulan yang lalu Ketua kayaknya memang sebelumnya ke China untuk sales call, dan itu untuk mempromosikan Kota Batam. Tapi kita juga tidak dapat dipungkiri salah satu terbesar kunjungan dari luar negeri itu dari Singapura dan Malaysia. Itu tetap nomor 1, tetapi kita pengen ada keberagaman, misalnya dari Korea atau dari China. Balik lagi tujuannya adalah mempromosikan Kota Batam sendiri. Yang tadi Pak Andi bilang mungkin untuk lebih ke digital dulu Mbak, jadi kayak lebih ke video, lalu untuk direct sellingnya ya kita roadshow ke China. Tapi tadi yang seperti Pak Ardi bilang kan kebetulan di JB ya Pak, di Johor Baru juga lagi ada tabletop segala macam. Mungkin kedepannya kita akan lebih aktif juga ikut, dengan catatan kita akan berkolaborasi dan berkoordinasi selalu dengan Dinas Pariwisata gitu. Baik Bu Evi dan Pak Andi. Sebenarnya nih tadi harusnya saya tanyakan di awal mengenai visi misi antara Disbudpar dan juga Asparnas. Tadi sudah dibicarakan mengenai goalnya mau go internasional dan langkah-langkah konkretnya untuk mempromosikan. Tapi sebetulnya apa visi misi yang ingin diusung oleh Asparnas, dan juga bagaimana kemudian Asparnas bisa melihat baik kita bisa bersinergi dengan Disbudpar. Boleh Pak Andi? Oke. Yang pertama mungkin kita dari pariwisata, kita awal dari Asparnas mungkin program kerja kami itu mungkin mempersiapkan satu hotline ya, call, karena kita ingin datangkan tamu tapi tamu tidak merasa nyaman ya, takutnya nanti kalau tamu terjadi masalah atau apa, dia tidak bisa mencari seseorang untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dari Asparnas sendiri kita sudah mempersiapkan mungkin ada satu nomor khusus, yaitu hotline call, yaitu mungkin 24 jam yang kita standby. Nanti apabila tamu yang sudah datang di sini, dia bisa mencari asosiasi Asparnas ini untuk membantu menyelesaikan masalah. Itu salah satunya. Iya. Baik, Pak Andi, ada tambahan Ibu Evi? Kalau untuk visi misi seperti yang Pak Ketua bilang, program kerja yang tadi ya Mbak, salah satunya yang pernah kita bahas juga di internal itu tentang promosi di sosial media. Contohnya TikTok ya. Kita nanti mungkin akan membuat official account Asparnas, Asosiasi Pariwisata Nasional, dan lebih banyak mempromosikan Kota Batam. Contohnya things to do di Batam apa aja. Kalau ada yang mau nanya restoran
terenak apa aja, terus makanan lokalnya apa aja, atraksi apa aja gitu Mbak. Jadi sekarang kan zamannya mau kemana aja kita kayak cari transport lewat TikTok. Nah mungkin kita lebih membantu mitra-mitra yang mempunyai di bidang itu untuk kita promosikan di akun yang kita lebih ke situ. Baik, jadi sosial media juga akan dilibatkan ya. Iya. Mau tidak mau memang harus melibatkan sosial media ya. Baik, menarik. Tapi sebenarnya saya masih ada pertanyaan buat Bang Ardi. Cuma kita harus melihat dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ilmu pengetahuan adalah bahan bakar penggerak motor kemajuan dan inovasi untuk menghasilkan produk bernama peradaban. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu pasti saja, namun juga tentang ilmu agama, budi pekerti, perilaku, dan keterampilan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Travelers, saksikan Eksotis Kepri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia.
Baik pemirsa Batam TV, masih di program Dialog Khusus Pariwisata bersama narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Dr. Andes Ardi Winata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kota Batam, Bapak Andi Syekh selaku Ketua Asosiasi Pariwisata Nasional DPC Kota Batam, dan juga Ibu Evi selaku Sekretaris dari Asparnas Asosiasi Pariwisata Nasional DPC Kota Batam. Tadi saya sudah bertanya ke Pak Andi dan juga Bu Evi, saya mau beralih dulu ke Bang Ardi nih. Bang Ardi, bicara mengenai peningkatan infrastruktur pariwisata di kota ini, Bang Ardi, kan sudah terlihat sebagaimana masifnya pembangunan infrastruktur di Batam. Bagaimana Disbudpar bekerja sama dengan Asparnas untuk bisa infrastruktur ini sudah terbangun? Bagaimana kemudian langkah dari Disbudpar untuk bisa memanfaatkan di infrastruktur yang sudah semakin masif ini perkembangannya? Baik, jadi Pungki, para pemirsa Batam TV yang luar biasa pada hari ini, bahwa ini bukan omongan saya sebenarnya, ini omongan teori, dimanapun sama. Apabila satu kota sudah membranding bahwa kotanya adalah kota pariwisata, jadi itu harus dicek, ya. Jadi Bapak Wali Kota Batam kita, Haji Muhammad Rudi, saya ingat pada saat countdown malam tahun baru, beliau mengatakan bahwa Batam adalah kota pariwisata. Nah, ini suatu momentum yang luar biasa karena di tahun ini juga kita merupakan tahun kunjungan wisata Visit Batam 2024. Secara teori apa yang disebutkan tadi, bahwa apabila satu kota itu sebagai kota pariwisata, pertama sekali itu yang dicek adalah aksesibilitas, baik itu darat, laut, udara, dan maya. Nah, maya itu artinya internet. Kalau kita berada di studio ini tidak bisa berinternet ria, itu bukan jaringan, tapi kuota kali ya, yang nggak ada ya kali ya, seperti itu. Jadi di mana-mana kita bisa berinternet ria. Kemudian yang paling masif sekarang dibangun oleh pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi yang juga sebagai Kepala BP Batam. Nah, ini dia yang luar biasa kita di Batam, 2 mesin, 1 perahunya lebih kencang kita, ya, pertumbuhan ekonomi kencang, terus pembangunan kita lebih kencang, terus belum lagi jumlah wisatawan dan sebagainya. Jadi banyak indikator yang saya sebutkan tadi, keberhasilan Provinsi Kepulauan Riau ini terindikasi dari Batam, seperti itu. Nah, akses pertama jalan, karena jalan ini sangat vital sekali ya. Asparnas ini adalah asosiasi pariwisata, pasti membawa tamu, berevent dan sebagainya, datang ke Batam, terus nanti after event mau kemana? Tentu mau ke Batu Aji, mau ke Bengkong, mau ke Sekupang, mau kemana-mana, dengan tentunya itinerary yang sangat padat, yang sangat banyak. Kalau dulu mungkin pasti akan dieliminasi, tapi kalau sekarang dengan kondisi jalan kita 5 lajur, kemudian 2 jalur, kemudian ditambah ruas jalannya, kemudian ditambah lagi ada flyover dan sebagainya, jalur alternatif dan sebagainya, memang pembangunannya belum selesai. Kalau mengcopy apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota Batam, sampai 2029, ini makanya beliau selalu mewanti-wanti bahwa pembangunan ini harus berkesinambungan, ya, karena beliau juga akan mengakhiri masa jabatan beliau kan. Nah, jadi artinya seperti itu di sudut perencanaan sampai 2009. Jadi perlu ada penerus dan sebagainya. Nah, ini dia. Sehingga apabila tamu itu hadir di Batam dengan waktu yang cepat, kemudian nyaman, itu bisa berkunjung dari Batam Center, mungkinnya dari Mega Mall, terus mau ke Sekupang, menikmati bagaimana Taman Rusa, kemudian mungkin mau ke Batu Aji untuk melihat bagaimana kemegahan Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, dan terus mungkin ke Masjid Tanja, Vihara Duta, berkeliling di Batam ini bisa ditempuh dalam mungkin 1 hari. Itu dia. Ini yang real,
yang existing ya dari tamu-tamu dari teman-teman Asparnas. Nah, kemudian juga bandara. Ini yang disebutkan tadi Asparnas, Ketua Asparnas Pak Andi tadi dan Bu Evi, bahwa Asparnas ini akan concern ke China terlebih dahulu. Karena setelah Singapura, Malaysia, China. Nah, bandara kita dibangun oleh Kepala BP Batam yang juga Wali Kota Batam Pak Haji Muhammad Rudi sudah mengkonsorsiumkan bandara kita bertaraf internasional dengan 3 pihak. Salah satunya dengan Incheon, Korea. Nah, kita pun sudah mendapat hak angkut namanya. Kalau saya tidak salah itu 6 kali ya. Artinya apabila penerbangan itu membuka jalur internasional, terlebih dulu mengurus hak angkut tadi yang selama ini didominasi oleh Bandara Soekarno-Hatta dan tentu Ngurah Rai Bali, sekarang sudah Hang Nadiem untuk Korea. Ya, yang sebelumnya 26, sekarang kita sudah mendapatkan 6 seperti itu. Nah, ini tentu kita akan dorong ya bisa berkomunikasi nantinya untuk China. Direct flight yang selama ini mungkin charter flight. Ya. Seperti itu. Vietnam, Taiwan, Thailand ya, dan mungkin negara-negara yang lain. Yang kemarin kita juga sudah opening untuk Kuala Lumpur, Batam. Nah, ini dia benang merah yang Pungki bilang tadi, gimana kesinambungan tadi antara Asparnas yang concern terhadap wisatawan mancanegara dengan kita pemerintah. Kedua, setelah akses adalah amenitas. Ini dia amenitas itu ke hotel kita, hampir 273 hotel yang ada di Batam. Jadi tamu-tamu dari teman-teman Asparnas ini semua bisa terakomodasi di hotel-hotel. Kemudian restoran, 3.000 lebih restoran di Batam, bisa pilih apa saja. Kalau tamu-tamunya dari China suka dengan seafood dan sebagainya, begitu banyaknya restoran seafood yang kita fresh sekali mati istilahnya, yang mungkin lebih segar dari tempat mereka, bisa dinikmati di Batam. Ya, kemudian amenity yang lain lah, seperti ya mungkin jet ski tadi ya, destinasi yang disampaikan Bu Evi tadi sebagai core business beliau, dan tempat-tempat hiburan, beach club dan sebagainya itu amenity semua. Artinya syarat kedua juga kita sudah sangat luar biasa. Dan ketiga adalah atraksi. Ada atraksi alam. Alam itu sendiri yang membuatnya, pulau, laut, gunung, bukit dan sebagainya. Kemudian ada atraksi budaya, mungkin di saya seperti kita ada kenduri seni Melayu, mungkin kemarin bazar Wonderfood Ramadan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah atraksi buatan. Nah, ini dia mungkin belum diulik nih. Tadi sedikit dibocorkan bahwa Asparnas akan membuat event buatan namanya, yaitu Asparnas Cup ya, concern kepada badminton dan biliar ya. Nah, ini dia artinya semakin jelas ya kolaborasi, kontribusi benang merah antara Asparnas dengan pemerintah. Nah, ini dia atraksi buatannya akan dibuat. Kita lihat nantinya, kita dukung, kita support, kita lihat Asparnas ini akan menggeliat begitu, menambah dinamika kepariwisataan Batam yang luar biasa ini, seperti itu. Baik, Bang Ardi, penjelasannya sangat mendetail. Ada satu tadi yang sedikit menggelitik saat membicarakan mengenai kendari seni Melayu. Saya mau beralih ke Pak Andi dan Bu Evi nih, karena berhubungan dengan itu pertanyaan saya selanjutnya. Bagaimana cara memanfaatkan potensi budaya lokal dalam upaya tentu saja membangun daya tarik, karena tadi disebutkan juga oleh Bang Ardi, selain akses, amenity dan juga atraksi, memanfaatkan budaya lokal. Bagaimana Asparnas bisa memanfaatkan hal tersebut? Mungkin penambahan objek di Batam, kita mungkin ingin menambahkan objek yang ada di Batam. Objek wisata maksudnya. Jadi saya sudah juga mengundang teman-teman ya dari luar maupun di Batam. Satu rencana ke depan kita mengajak untuk pihak swasta investasi di Batam. Jadi salah satu teman yang mempunyai surat izin
yaitu salah satu Dolphin Education. Ya, jadi mungkin kita mengundang mereka yang punya surat izin seperti Dolphin Education, dia investnya di Batam dan berkolaborasi dengan budaya. Karena budaya Indonesia sangat menarik ya. Kalau kita tidak menjual itu sangat sayang. Jadi kita juga menggunakan budaya lokal seperti Melayu, barangkali yang di Indonesia lainnya seperti Papua di mana. Jadi kita mempersiapkan satu tempat destinasi dan kita akan membuat satu karnival show atau gimana untuk di satu tempat objek wisata. Nanti berkolaborasi dengan masyarakat lokal juga. Itu sih yang kita rencanakan untuk ke depan, wacana ke depannya. Baik, tadi disebutkan oleh Pak Andi masyarakat lokal. Mungkin ada tambahan dari Bu Evi, bagaimana nih selain budaya lokal, tentu masyarakat di sekitar juga harus ikut dilibatkan. Bagaimana Asparnas bisa melibatkan masyarakat lokal? Ya, baik. Berbicara tentang masyarakat lokal, kebetulan kita di Melayu ya, di Melayu, dan salah satu yang paling khas itu adalah tari tradisional seperti Sekapur Siri. Kita juga pernah melakukan ketika ada kunjungan wisatawan dari luar, kita bekerja sama dengan masyarakat pelaku seperti sanggar ya Pak, bisa dibilang ya, untuk tari tradisional, dan ditunjukkan kepada orang luar, turis luar lah, bahwa ini salah satu budaya Melayu di sini, kayak Sekapur Siri, lalu kayak pemberian tanja gitu. Kalau di tempat lain kan mungkin ada pemberian bunga ya. Jadi kita pernah juga ngasih ke turis, sekitar ada 10 dari Europe juga, terus dari Malaysia, Singapura. Jadi kita kasih tanjak Mbak. Pernah ada event kita kayak kasih tanjak dan mereka kayak wow gitu. Bahkan sampai dibawa pulang gitu karena mungkin unik kan. Lalu tadi yang Pak Andi bilang yang soal Dolphin Education, terus budaya lokal juga, itulah kita pengen nunjukin ke orang-orang bahwa Batam ini sangat kaya dengan keberagaman gitu. Kita juga akan melakukan seperti kerjasama dengan Belakang Padang Pak, kan ada beca. Nah itu turis-turis juga ada keinginan kayak di Belakang Padang tuh ada apa sih. Nah itu kita mungkin akan membuat package Mbak, dan kerja sama dengan tim kita internal Asparnas yang punya travel, tour and travel, ada package juga ke Belakang Padang gitu loh. Entah itu mungkin menggunakan perahu atau balik lagi ada yang premium yang menggunakan jet ski. Jadi semua stakeholder bisa kita rangkul juga, tentunya dengan dukungan dari Pak Ardi. Tapi saya juga mau nambahin Mbak yang masalah infrastruktur. Kami dari Asparnas juga sangat berterima kasih ya kepada pemerintah Pak, terutama Wali Kota yang sekarang Haji Muhammad Rudi. Itu real wisatawan atau repeater customer kami ketika ke Batam kayak sebulan 2 bulan gitu langsung kaget, loh kok udah lebar jalannya gitu. Dan itu sangat akses yang sangat memudahkan kami Pak, sangat memudahkan kami sekali. Seperti itu Mbak. Baik, tadi saya dengar penjelasan yang mendetail juga dari Pak Andi dan juga Bu Evi. Saya jadi penasaran, kira-kira bagaimana ya kalau tadi sudah disampaikan visi misi dan juga bagaimana pemerintah melihat kolaborasi dan juga sinergitas antara Disbudpar dan juga Asparnas. Saya mau tahu bagaimana kira-kira dari demikian detail program kerja dan lain-lain akan dilakukan evaluasi kinerja nih. Karena kan pasti dari beragam konsep dan juga keinginan atau ide pasti kan perlu juga dilakukan evaluasi. Nah, bagaimana dari pihak Bang Ardi dulu deh, dari pihak Disbudpar melakukan evaluasi kinerja terhadap Asparnas, nanti sebaliknya. Baik, mungkin saya lebih kepada teman-teman asosiasi yang lain ya. Karena Asparnas ini baru aja 1 minggu ya. Belum nyampe Pak. Jadi belum sampai 1 minggu. Kalau tetap kita harus mengevaluasi. Kalau evaluasi saya luar biasa. Bayangkan Mbak Pungki baru saja dilantik, mereka sudah jual program. Sudah menyampaikan 5 pilar ya. Saya ingat betul Pak Andi ya 5 pilarnya. Betul. Pertama, bagaimana ada hotline, kemudian bagaimana ada night market bagaimana ada kayak miniatur Indonesia kayak gitu, menjual budaya ya, budaya Indonesia, kemudian hal-hal lain ya yang 5 saya masih ingat pada saat itu. Ini luar biasa, artinya semangat dari Asparnas itu evaluasi ini ya,
semangat Asparnas ini kayaknya udah membara banget tuh. Belum rapat kerja mereka sudah siap. Biasanya kalau pelantikan seperti itu ya ucapan terima kasih saja, kemudian ya mungkin kami akan begini, kami akan begitu. Tapi waktu pelantikan itu di depan ketua DPD mereka ya, Pak Mulyadi dan ketumnya DPP-nya Pak Ngadiman, itu ketua DPC Batam Mas Andi sudah berani aju program. Wah, saya bilang ini energi baru bagi saya ini. Kelihatan banget Gen Z-nya. Kelihatan kali Gen Z-nya karena memang ya waktu pelantikan itu rata-rata muda-muda semua. Ya, energinya luar biasa pada saat itu. Nah, artinya kita lihat kiprahnya nanti bagaimana. Kalau janjinya luar biasa, kita nanti pasti saya yakin dari Asparnas melihat dari kepengurusan, melihat dari program, kemudian karena di Asparnas itu anggotanya itu bukan yang pebisnis yang baru, tapi pebisnis yang memang saya juga udah paham. Jadi melihat keanggotanya ada dari clubhouse ya, dari golf, kemudian saya lihat tuh ada dari restoran, kemudian juga ada dari spa, kemudian Pak sekretarisnya dari jet ski, macam-macam ya. Pada saat itu saya sangat yakin bahwa Asparnas ini menambah laju Batam. Ini sepertinya mungkin Bali juga kelewat ini kayaknya. Amin ya, amin. Seperti itu. Amin. Seperti itu. Apa Pak Buki ya? Baik. Bang Ardi, ada tambahan dari Pak Ardi atau dari Asparnas sendiri? Walaupun baru 1 minggu di mungkin PR kita banyak ya. Iya, PR kita masih banyak. Yang utama kita pingin Batam all the best di salah satu destination pariwisata sih. Itu yang kita inginkan. Jadi mungkin kita inginkan meningkatkan pariwisata Batam. Ya, support dari kita mungkin dalam 1 tahun ini paling tidak ada 10.000 lah ya kita sumbang ya. Jadi moga-moga ya. Mudah kerja saya. Yes. Karena sebelumnya sebelum saya dilantik kita sudah mempromosikan, waktu itu sudah minta izin sama Pak Ardi juga bahwa kita selama 3 bulan sebelumnya kita udah datangkan 2.500 turis ke Batam. Pandi selalu bawa direct flight dari China, ya Pak Jendi ya, charter flight. Nah ini ya dengan jadi ketua, saya pikir ini bukan China aja yang diborong ini, Taiwannya, Vietnam semua ke bawah semua nanti ini. Amin ya. Amin Pak. Baik, obrolannya menarik sekali. Tapi kita harus jeda pariwara. Iya. Baik, pemirsa kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Khusus Pariwisata. Batam memang belum punya klub yang pro dibilang pro ya. Menurut saya itu baru klub yang semi pro lah saya bilang gitu. Dunia pariwisata di Kepri dari tahun ke tahun akan meningkat apabila Kepri sendiri diberikan perlakuan khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini tentang FOA itu sendiri. Dan kami sendiri mengalami hal-hal yang katanya sampai 2 tahun COVID, faktanya kami ekspansi. Faktanya kami melakukan terobosan-terobosan yang berapa investasi yang kami raih berhasil masuk. Adanya MOU baru yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia tentang pekerja domestik, Pak. Sadar nggak kita bahwa kita direbutkan oleh Malaysia dan Singapura? Dan mereka dengan cara mereka menghalang-halangi terjadinya transit di Indonesia. Ilmu pengetahuan adalah bahan bakar penggerak motor kemajuan dan inovasi untuk menghasilkan produk bernama peradaban.
Pendidikan bukan hanya tentang ilmu pasti saja, namun juga tentang ilmu agama, budi pekerti, perilaku, dan keterampilan yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Travelers, saksikan Exotis Capri setiap hari pada pukul 3 sore, 8 malam, dan 9 malam waktu Indonesia bagian Barat di Batam TV. Nikmati keindahan destinasi wisata di Provinsi Kepri. Wisata ke Kepri aja. Bangga berwisata di Indonesia. Pemirsa Batam TV masih di program Dialog Khusus Pariwisata. Dan pemirsa, tadi kami sudah bicara panjang lebar mengenai konsep dan juga bagaimana kolaborasi dan juga sinergitas antara pemerintah, Disbudpar dan juga Asparnas dalam mengembangkan pariwisata Batam. Saya ingin bertanya pada Bang Ardi dulu, tantangan terbesar nih Bang yang dihadapi oleh Disbudpar. Jalinan sinergi antara sektor publik dan juga swasta ini kan pasti tantangannya besar nih. Dengan banyaknya asosiasi, apa kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh Disbudpar selama ini? Dia ada in house ya, dan ada inbound outbound ya gitu ya, dari dalam dan keluar ya. Kalau kita tantangan kita di dalam dengan begitu banyaknya asosiasi di kepariwisataan di Batam dan plus Kepri, artinya sebagai seorang kepala dinas ini nggak boleh duduk. Nggak boleh di kantor ya, harus terus menjalin komunikasi dengan ketua-ketua asosiasi. Nah, yang notabene-nya punya anggota yang seabrek-abrek gitu, dengan segala macam keinginannya, segala program dan sebagainya. Jadi ini menjadi satu tantangan bagi saya. Jadi nggak boleh ada capeknya, ya, nggak boleh ada keselnya, ya, tetap harus bisa berada di tengah-tengah mereka, ya. Ini dari dalam, ya, dari personality, termasuk program-program yang kita buat, karena kita kan pemerintah ini tidaklah seperti apa ya namanya ya, palu gada ya, apa atau Superman gitu ya, gitu semua ada. Tetap ada keterbatasan personil, keterbatasan peralatan, keterbatasan anggaran. Nah, sebagai kepala dinas tentunya kita harus bisa mensikapi mana program-program yang bisa mengakomodir kepentingan semua asosiasi. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita melakukan tabletop dengan mengundang semua asosiasi. Mungkin semua tidak bisa ikut, tetapi kita membagi, ya, membaginya. Ini salah satu program. Kemudian yang kedua, kita selalu memberikan informasi, informasi apa saja
bagi asosiasi-asosiasi yang membutuhkan informasi. Ya, informasi tentunya informasi ke pariwisataan. Nah, saya tadi sangat menarik ya, memang dulu kita ada punya rencana membuat namanya krisis center, tapi juga pihak provinsi punya ya krisis center. Nah, ini sangat menarik sekali, DPC Asparnas ada hotlinknya. Nah, jadi komplain dan sebagainya. Ini dia krisis center ini atau nanti hotlink ini jadi hal yang sangat membantu. Sebenarnya secara SSC sering ada komplain, kemudian ada mungkin macam-macam, ada kehilangan. Kemarin ada, kita coba mengkomunikasikan kepada pejabat-pejabat terkait, termasuk barang, orang ya, dengan CIQP, Custom Imigrasi Port Quarantine. Kalau berevent mungkin bagaimana barangnya bisa masuk, barangnya bisa keluar ya Bu Elvia. Itu dia. Jadi itu secara in. Kalau outnya, tantangannya apa? Bahwa tantangan kita dua saja. Bagaimana kita bisa menghadirkan wisatawan itu sebanyak-banyaknya, ya, ke Batam dengan tentunya kekuatan yang ada, dengan memperhitungkan pesaing, dengan memperhitungkan gangguan, dengan memperhitungkan boleh katakan ancaman juga ya, seperti itu. Ini sedikit agak lebih teknis ya. Seperti sekarang handicap kita dua. Pertama, harga tiket yang rasanya kurang layak berkompetisi ya, begitu ya. Kedua, masih diberlakukan visa on arrival. Ya. Ini yang menjadi kendala bagi bagaimana sebanyak-banyaknya datang ke Batam. Nah, apa yang kita lakukan, Wali Kota Batam, Bapak Haji Muhammad Rudi, kita sudah berkomunikasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk merelaksasi aturan-aturan ini. Ya. Kemudian tentunya itu wewenang dari Kemenkumham. Ini dia yang kita harus tunggu. Ya. Kemudian bagaimana mungkin dari APBN melalui kementerian terkait subsidi-subsidi. Karena dulu kita pernah ada hot deal, kita punya program staycation, kita punya hibah dan banyak lagi. Nah, kita berharap itu juga dalam masa setelah pasca pandemi itu diberikan lagi untuk Kota Batam. Ya, ini dia yang tantangan, kemudian sedikit mungkin dengan ancaman gangguan dan sebagainya. Karena negara tetangga kita juga terus berbenah ya. Johor Baru ada Desarunya ya. Singapura mungkin dengan destinasi buatan yang lain ya. Yang terus ada, apalagi sekarang konser-konser musik ya. Jadi seperti itu yang kita harus lakukan. Artinya antara pelaku-pelaku pariwisata dengan kita itu harus sangat sinergi untuk menjawab, untuk menghadapi persoalan-persoalan yang kita sebutkan tadi, seperti itu. Baik, Bang Ardi. Beralih ke Bapak Ketua dan juga Ibu Sekretaris Asparnas DPC Batam, apa nih kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi untuk menjalin sinergi? Oke, mungkin tantangan terbesar adalah program kerja kami ya, yang sudah kami sebutkan bahwa program kerja yang kami sesuaikan pada saat pelantikan itulah yang membuat tantangan kami. Jadi bukan hanya omongan tapi harus dijalankan. Itu mungkin yang tantangan buat kami. Baik, tambahan Ibu Eve? Baik, kalau tambahan dari saya seperti yang tadi Pak Ketua bilang, memang paling utama tantangan terbesar itu konsistensi ya Mbak. Dengan apa yang kita sudah bikin programnya, itu bukan cuma sekedar wacana, tapi bagaimana kami konsisten untuk melaksanakan itu, make it happen gitu. Lalu tadi juga sangat setuju dan sesuai dengan Pak Ardi bilang bahwa tantangannya itu ada outbound and inbound ya. Dan salah satunya dengan banyaknya kepala kan banyak ide dan segala macam. Nah, bagaimana kita mempersatukan ide-ide yang sangat bagus itu untuk menjadi satu suara. Begitupun dengan rekan asosiasi dan senior-senior asosiasi lain
di sini kita maunya berkolaborasi ya Pak, untuk berfokus kolaborasi tapi bukan untuk bersaing. Kita mau lebih ke mari sama-sama kita kolaborasi dengan semua asosiasi yang ada untuk memajukan pariwisata. Apalagi kami bayi ya Pak, masih 1 minggu, jadi kami memang butuh bimbingan dari para senior. Lalu kalau outbound juga tadi yang Pak Ardi bilang, kalau di JB sudah ada Desaru, lalu Singapura itu sangat kental dan kuat untuk di music concert, itu kan mendatangkan wisatawan sangat banyak ya, sangat banyak, bisa ribuan orang, dan itu bisa dilaksanakan dalam 45 hari. Begitupun kayak seperti Thailand, di Thailand kan ada Songkran Festival, itu bahkan sampai sudah sangat terkenal secara global, bahkan orang menunggu Songkran Festival itu dijadiin kayak bucket list lah, list untuk traveling ke sana. Nah, kita tantangannya di sini adalah Batam dengan kekuatan yang ada baik dari sumber daya alam dan manusianya, gimana tetap mengemas Batam menjadi magnet daya tarik untuk wisatawan datang ke kita. Ya salah satunya dengan lokal, misalnya kesini kan seafood kita udah tahu ya, dengan keberagaman food court dan spa juga, lebih ke situ Mbak. Baik, diskusi yang sangat menarik sore hari ini Pak Ardi, Pak Andi dan juga Ibu Evi. Tapi sebelum saya close diskusi kita sore hari ini, saya minta closing statement dulu dari Bang Ardi dulu deh, boleh? Closing statement saya singkat aja ya. Terima kasih kepada Asparnas bahwa Asosiasi Pariwisata Batam sudah lengkap dan silakan bekerja, dan pemerintah akan terus mensupport program-program yang baik dari Asparnas. Baik, terima kasih. Pak Andi, silakan closing statement. Terima kasih ke Pak Ardi juga, Batam TV hari ini. Asparnas fokus dengan bekerja. Baik. Baik, boleh terakhir dari Ibu Evi, closing statement. Baik, sama saya juga sangat berterima kasih terutama untuk Batam TV yang sudah mewadahi dan mengundang kami dalam acara yang sangat luar biasa, sehingga kami dapat sharing mengenai ide-ide kami, juga kepada Pak Ardi selaku Kadis Budpar yang dari dulu sangat support, bukan sekedar omongan dan wacana, tapi beliau benar-benar sangat support juga kepada pemerintah. Kami sangat-sangat mohon supportnya untuk kedepannya biar kami bekerja. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ardi, Pak Andi, dan juga Ibu Evi. Terima kasih juga untuk Anda pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada telah menyaksikan dialog khusus pariwisata sore hari ini dengan tema sinergitas dan kolaborasi Asosiasi Pariwisata Nasional dalam membangun pariwisata Kota Batam. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.